Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh kembali beribadah bersama secara online pada pagi hari ini. Dimanapun saudara-saudara berada, mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Tinggalkan sejenak kesibukan kita dan kita fokus pada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apapun yang menjadi beban, persoalan, kesukaran yang kita hadapi pada saat ini, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, tertib, dan sukacita. Kita menyembah Dia, memuji, memuliakan nama-Nya. Kita memanjatkan pokok doa dan kita mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman untuk mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Mari kita mulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulainya, saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mohon hikmat, bimbingan, pimpinan, dan penyertaan Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Mari kita awali dengan membuka firman Tuhan dari Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kita awali pada online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Tuhan Allah hadir. Biar kita mempersiapkan hati, jiwa, pikiran kita sujud datang menyembah Dia, memuji memuliakan nama-Nya yang agung itu, dengan kesadaran bahwa Dia hadir. Maka mari kita diam dengan hormat, tunduk menghadap Dia. Kita pujikan Tuhan Allah hadir.
Mari kita tabiskan pada online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turun atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sungguh kita mengucap syukur di mana kita boleh mendapatkan kesempatan untuk melewati hari demi hari di dalam pimpinan, penyertaan, serta berkat Tuhan. Biarlah hati kita senantiasa diliputi dengan ucapan syukur, mengingat betapa besarnya Dia, betapa ajaibnya kasih kemuliaan Dia. Dan biarlah jiwa kita senantiasa memuji, memuliakan namanya yang agung itu. Mari kita pujikan pujian besar dan ajaib, mengingat itu besar dan agungnya Dia, betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, segala karyanya yang maha kuasa, adil dan benar segala jalannya. Dialah Raja segala bangsa. Mari kita pujikan besar dan ajaib. Kita pujikan dengan penuh semangat sambil menghayati setiap lirik yang ada di dalamnya. Besar dan ajaib. Mari kita masuk dalam doa, kita naikkan doa ucapan syukur. Kita berdoa untuk pengakuan dosa serta pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi. Kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan dan kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini kami boleh memperoleh kesempatan untuk hidup. Sekali lagi kami boleh menghirup udara segar, bangun dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu banyak berkat, anugerah, pimpinan, penyertaan, pelindungan Tuhan terhadap kami hari lepas hari. Begitu banyak ya Tuhan kasih setiamu yang kami terima. Dan terlebih lagi kami ucap syukur atas
karya penebusan Yesus di atas kayu salib yang menebus kami yang berdosa yang percaya kepada-Mu, di mana kami tidak layak untuk menerimanya, tapi Engkau mengasihi kami. Sungguh betapa besar kasih karunia-Mu. Kami ucap syukur atas semuanya itu. Kami ucap syukur untuk makanan minuman, berkat rezeki, keuangan, kesehatan, semuanya atas kasih karunia-Mu yang tak terhingga. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini sadar datang di hadapan-Mu yang Maha Kudus di tempat yang Maha Tinggi. Dengan keberadaan kami yang berdosa, kami mengaku bahwa kami telah berdosa dan melanggar kekudusan, baik dalam pikiran, perkataan, hati, sikap, kata-kata, dan motivasi. Tidak ada satupun dosa yang kami sanggup untuk sembunyikan, karena semuanya terang benderang di hadapan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, kiranya dengan darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib membasuh kami satu persatu, supaya kami pada pagi hari ini dilayakkan untuk bisa mengikuti ibadah online sampai selesai. Segala pelanggaran kami, dosa-dosa kami begitu terang ya Tuhan. Dan dosa-dosa itu bisa menjadi penghalang kami, terutama di dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi. Karena itu ya Tuhan, persiapkan hati kami, layakkan kami dalam mendengar maksud dan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa apapun yang sudah dipersiapkan di dalam materi pemberitaan firman Tuhan ini, Kau berkati hamba-Mu yang berdosa ini, sehingga apapun yang disampaikannya adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Pimpin penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan, dan singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Segala cobaan yang mereka lakukan supaya tidak berhasil. Kelelahan, mengantuk, capek, pikirannya membara kemana-mana, biarlah Kau buat segar, dan kami bisa fokus dengan penuh sukacita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan di atas semuanya kami diubahkan melalui firman yang kami dengar, menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang memuliakan Tuhan, pribadi yang tahu untuk apa kami hidup di dunia ini, menjadi pribadi sebagai alat bagi saluran berkat Tuhan pada orang lain. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami persiapkan, kiranya Kau kuduskan. Beri kami hati, motivasi, sikap, dan cara yang benar di dalam memberikan persembahan. Dan Tuhan berkati persembahan sedemikian rupa untuk pelebaran kerajaan surga di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang mengelolanya, dan biarlah semuanya diarahkan untuk kemuliaan nama-Mu sendiri. Bapa di surga, kami pada pagi hari ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat, khususnya untuk bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan, Indonesia diberkati sedemikian rupa, menjadi negara yang relatif bersih dari korupsi, mengingat begitu kompleks dan ruwetnya bangsa ini membutuhkan pertobatan total. Banyak orang yang mengaku beriman saleh, tahu kebenaran, tetapi mereka tetap melakukan korupsi seolah-olah Kau tidak melihat. Bapa di surga, arahkanlah pertobatan total pada bangsa dan negara ini, kebobrokan moral yang rusak. Sebab kami tahu dan sadar Engkau telah menciptakan, dan kami mohon kemurahan-Mu untuk memperbaiki kondisi bangsa dan negara kami, khusus untuk para koruptor, para konglomerat,
yang telah begitu sadis menikmati hasil bumi yang semestinya bisa dinikmati rakyat banyak, rakyat kecil. Pertobatkanlah mereka ya Tuhan, dan pakai kami yang mempunyai jalur ke sana untuk mempertobatkan mereka. Apapun yang mereka miliki yang datangnya dari Engkau. Jika kami tidak bertobat ya Tuhan, kami pasti binasa. Kami tetap titipkan para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah hingga yang terkecil. Biarlah ya Tuhan semuanya bekerja dengan takut akan Tuhan, khususnya untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan duduk di dalam pemerintahan, kiranya Engkau berkati, supaya menjadi teladan untuk menjalankan tugas dengan takut dan gentar. Bapa di surga, kami tidak lupa juga berdoa untuk seluruh para hamba Tuhan yang pada pagi hari ini menyampaikan firman Tuhan, para pendeta, para pastor, para akademisi, para dosen, pelayan awan, guru sekolah minggu, penginjil, misionaris, para mahasiswa sekolah teologi. Berkatilah sedemikian rupa semuanya, supaya apapun yang mereka sampaikan boleh mengubahkan. Kami terus titipkan keberadaan seminaris, sekolah teologi, bahkan sekolah teologi awam, sekolah Alkitab, dimanapun berada. Tuhan, kiranya Engkau berkati, baik itu pertumbuhannya maupun perkembangannya, untuk kemuliaan-Mu sendiri. Dan biarlah ya Tuhan, kami melakukan semuanya itu cara maupun motivasinya, kami melakukan dengan benar, dengan takut dan gentar akan Tuhan. Dan tidak hanya semata-mata fokus pada jumlah, tetapi fokus pada cara dan motivasinya yang berkenan di hadapan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa khususnya untuk jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Di dalam nama Yesus, kiranya mereka disembuhkan, dipulihkan. Dan Tuhan berkati juga untuk keluarga yang merawat. Tuhan berikan kesabaran, ketekunan, dan kebutuhan yang mereka hadapi. Tuhan sendiri yang cukupkan semuanya, sehingga mereka boleh diberikan kesembuhan total dan kembali dipakai sebagai alat kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami krisis ekonomi, di mana-mana mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mereka yang mengalami bangkrut habis-habisan, tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Masih ada Engkau yang punya segalanya. Biar dengan belas kasihan-Mu juga memberkati mereka, memulihkan mereka, dan memakai mereka kembali bagi kemuliaan Tuhan. Mengingatkan bahwa mereka kalau bisa sampai pada saat ini, semuanya adalah anugerah-Mu karena kasih setia-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami krisis iman karena begitu beratnya beban hidup, ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari gereja, ingin undur dari pelayanan. Bapa, pakai kami untuk melayani mereka, untuk bersaksi kepada mereka, untuk mendoakan mereka, untuk meneguhkan mereka, sehingga mereka boleh ditarik kembali kepada Kristus, dibawa kepada Kristus, dan memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini kami tidak lupa juga berdoa untuk mereka yang bersuka cita, apapun itu. Apakah hari ulang tahun, hari jadi pernikahan, menikmati berkat Tuhan, rumah baru, jabatan baru, posisi baru, apapun itu. Bapak, kiranya Engkau sempurnakan, genapkan sukacita mereka. Dan ingatkan bahwa semuanya adalah datang daripada-Mu, dan biarlah mereka boleh dengan penuh sukacita menyalurkannya
kepada saudara-saudara mereka yang kekurangan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk para hamba Tuhan, khususnya di pedesaan dan pedalaman, yang saat ini mengalami kesulitan yang luar biasa baik dalam segi ekonomi maupun kelelahan di dalam pelayanan. Tuhan, kiranya Kau berikan kesegaran, Engkau kuatkan mereka. Pakai kami ya Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk menyatakan kasih setia. Bapa di surga, kami secara khusus untuk doa terus menitipkan Bapak Novi beserta keluarga, di mana dia bekerja jauh di negeri orang, dalam kesendiriannya, dalam usahanya, dalam kerjanya. Biarnya Tuhan berkat Tuhan senantiasa menyertai dia dan teguhkan iman dia, pengenalan dia akan Tuhan. Demikian juga dengan anaknya yang studi Korea dan istrinya, dan terus melayani Tuhan. Biarlah Kau teguhkan mereka. Kau berikan sukacita dan berkatilah keluarga ini. Kami serahkan juga untuk Ibu Ari beserta keluarga. Biarlah Tuhan di dalam pelayanan dan pekerjaan usahanya, kasih Tuhan terus nyata atas mereka, dan berkat Tuhan terus mengalir kepada mereka. Demikian juga untuk Saudara Edo beserta keluarga, Saudara Putut beserta keluarga, Saudara Hendrik yang di Papua. Biarlah ya Tuhan, di dalam kesibukannya selalu diingatkan bahwa segala keberhasilannya itu datang dari Engkau. Kami tidak lupa juga berdoa untuk Bun Nadi di Jakarta. Biarlah Tuhan Kau memberkati mereka dalam pekerjaannya, dalam pelayanan, dalam kerinduannya. Tuhan sendiri yang menjawab. Kami terus titipkan Grace Ministry dalam pelayanan pekabaran Injil, misi, KKR, seminar, pemuritan, apapun itu ya Tuhan, kiranya Kau terus memberikan pertumbuhan. Engkau pimpin setiap langkah di dalam melayani. Biarlah hanya memprioritaskan kemuliaan Tuhan. Demikian juga untuk sekolah teologi online Surabaya STOS di dalam pertumbuhannya. Biarlah ya Tuhan Kau sendiri yang memberikan pertumbuhan. Engkau sendiri selalu yang memberkati seluruh siswa yang belajar di dalamnya, baik itu di dalam pelayanan maupun pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sulis, untuk Ibu Jessi, untuk Ibu Yeni, untuk Bapak Anto, untuk Bapak Michael, untuk Ibu Cia. Biarlah Tuhan Kau melawat keluarga ini satu persatu. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan sendiri yang cukupkan, dan Tuhan sendiri yang melindungi mereka dari segala pencobaan yang bisa menjatuhkan akal maupun iman mereka. Tetap Tuhan menjaga mereka. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sisa hidup kami, masa depan kami, orang-orang yang kami kasih ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sisa hidup kami ini dipakai bagi kemuliaan Tuhan. Dan pakai kami ya Tuhan, supaya kami makin dekat padamu, makin mengenal Engkau, makin memuliakan Engkau. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian kusuka menuturkan. Biarlah kita hari demi hari siap untuk menuturkan berita baik, berita sukacita. Juru Selamat memimpin kita, menuntun setiap langkah kita.
melewati hari demi hari. Bila kita senantiasa bersuka cita menuturkan cerita yang mulia, cerita tentang Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita dan kita persiapkan hati kita mendengar pemberitaan firman Tuhan.
Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 dan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Kita akan merenungkan dan menggali firman Tuhan serta belajar tentang para hamba Tuhan, hamba upahan, dan orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat. Mari kita buka Yohanes 2 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Kita lanjut dengan 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ya dari pembacaan ini bahwa Tuhan Yesus membandingkan dirinya dengan hamba-hamba upah. Mari kita lihat ciri-ciri gembala sejati dan hamba upah. Ciri-ciri gembala yang sejati berdasarkan Yohanes 10 ayat 11 sampai 13 ini. Mereka pelayan yang mengasihi Kristus dan jemaat dengan tulus. Rela berkorban demi domba-dombanya, setia menggembalakan mereka dalam segala keadaan, melindungi mereka dari ajaran sesat, serta memberi makan rohani melalui pemberitaan firman Tuhan. Motivasinya bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan kemuliaan Allah dan keselamatan umatnya. Sedangkan ciri hamba upahan, mereka melayani terutama demi keuntungan kepentingan dirinya sendiri, seperti uang, popularitas, jabatan, atau kenyamanan. Dan ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, dan ancaman, mereka meninggalkan domba-dombanya. Mereka cenderung menyampaikan ajaran yang menyenangkan telinga daripada kebenaran firman Tuhan, sehingga mengabaikan kebutuhan rohani jemaat demi mempertahankan kepentingannya sendiri. Nah, bahayanya meninggalkan ajaran yang sehat. Kalau kita lebih memalingkan diri kita dari ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Bahayanya meninggalkan ajaran yang sehat itu akan membawa seseorang
menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Dan akibatnya mereka mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Lebih mementingkan keinginan, kepentingan diri sendiri, hati sendiri daripada kehendak Allah. Dan kehilangan rohani yang sehat. Seperti yang diperingatkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3-4 ini. Orang yang menolak ajaran sehat akan mencari guru-guru yang hanya menyenangkan telinga, sehingga akhirnya berpaling dari Injil yang benar kepada dongeng-dongeng dan kesesatan. Oleh karena itu, setiap orang percaya harus tetap berpegang teguh pada firman Tuhan sebagai satu-satunya standar iman dan kehidupan orang percaya. Tetap setia kepada firman Tuhan meskipun zaman sudah berubah. Selesai dikasih Tuhan, zaman memang terus berubah dengan berbagai nilai, budaya, dan pemikiran yang baru. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Karena itu orang percaya dipanggil untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Meskipun sering bertentangan dengan arus dunia. Kesetiaan kepada firman Tuhan itu berarti tetap percaya, mentaati, dan memberitakannya tanpa mengurangi atau menambahkan isinya. Dan ketika hidup dibangun di atas firman Tuhan, iman akan tetap teguh dan tetap tidak mudah digoyahkan oleh berbagai macam rupa-rupa pengajaran dan ajaran sesat maupun tekanan di dalam zaman sekarang. Saudara dikasih Tuhan, kita sekarang ini hidup di zaman dan di negara yang sangat religius, khususnya di Indonesia. Tetapi tidak selalu rohani. Dan sepertinya rohani sekali, seolah kelihatan saleh sekali. Tetapi korupsi kita lihat ada di mana-mana. Seolah tidak menganggap Tuhan itu ada. Tidak menganggap Tuhan itu maha tahu. Banyak gereja yang penuh. Seminar dipadati. Media sosial dipenuhi dengan pengkhotbah. Tetapi tidak semua memberitakan Injil yang benar, Injil yang murni. Banyak yang sudah kompromi. Bahkan ada beberapa skandal di dalam gereja yang begitu menghebohkan. Dan ironisnya, Alkitab telah menubuatkan keadaan ini. Ada dua gereja, ada dua gejala di zaman yang kita jalani saat ini. Ada dua gejala besar di akhir zaman, yaitu munculnya perhamba upahan dan munculnya jemaat yang tidak lagi menginginkan ajaran yang sehat. Dua, munculnya perhamba Tuhan, munculnya jemaat yang tidak lagi menginginkan ajaran yang sehat. Dua hal ini saling berkaitan. Ketika jemaat lebih menyukai hiburan daripada kebenaran, ibadah seperti entertain yang memuaskan dan melegakan perasaan, maka akan muncul pengkhotbah yang lebih suka menyenangkan manusia daripada menyenangkan Tuhan. Dan ini yang disukai iblis, setan dan kroni-kroninya, dengan memberikan sebanyak mungkin pengikut, asalkan mereka menyimpang bahkan sesat. Saudara dikasih Tuhan, hamba sejati
mengasihi domba. Sedangkan hamba upahan mengasihi dirinya. Dikatakan di sana dalam Yohanes 10 ayat 11 sampai 13. Akulah gembala yang baik. Di sini Yesus membandingkan dirinya dengan hamba upahan. Dan dengan tegas dinyatakan di sana. Diidentifikasikan ciri-ciri gembala yang sejati. Rela berkorban, melindungi domba-domba, mengenal dombanya, mengasihi domba-domba. Kasihnya bukan karena keuntungan, bukan karena supaya dirinya benar dan sebagainya, tetapi karena domba itu milik Allah. Dan melayani Tuhan itu mau dan rela berkorban. Sedangkan ciri-ciri dari hamba upahan kita lihat di ayat 12. Melihat serigala datang lalu meninggalkan domba. Selesai kasih Tuhan, hamba upahan bekerja selama masih menguntungkan, selama itu memberikan profit pada dirinya. Hamba upahan tidak peduli dengan kerohanian saudara. Mereka hanya peduli dompet dan persembahan saudara. Dan ketika pelayanan itu mulai sulit, ketika ada ancaman, ketika harus berkorban, ia pergi. Ia menutup pelayanannya. Karena motivasinya bukan Kristus. Motivasinya adalah dirinya sendiri. Hari ini banyak pelayanan berubah menjadi mencari popularitas. Pelayanan menjadi mencari pengikut. Pelayanan mencari uang, mencari makan. Pelayanan mencari jabatan. Pelayanan mencari kenyamanan. Padahal pelayanan Kristen adalah memikul salib. Penuh tantangan, penuh godaan, penuh cobaan. Semakin kita melayani dengan sungguh-sungguh, serangan itu akan makin datang terbuka. Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, hamba upahan itu mengubah Injil agar disukai orang. 2 Timotius 4 ayat 2 dikatakan, beritakanlah firman. Di sana bukan dikatakan beritakan motivasi, beritakan psikologi, beritakan yang menghibur. Tapi di sana dikatakan beritakanlah firman. Mengapa? Karena firman membawa kita makin dekat pada juru selamat, memberikan jaminan pasti keselamatan yang akan menyelamatkan kita. Firman itu menguduskan, firman itu mengubah hidup kita. Namun hamba upahan tahu satu rahasia. Jika firman Tuhan diberitakan apa adanya, orang berdosa akan ditegur. Karena itu Injil mulai diperhalus, direkayasa. Jika firman diberitakan apa adanya, dosa tidak lagi disebut sebagai dosa. Dosa hanya disebut sebagai suatu kelemahan. Neraka tidak lagi dibicarakan. Pertobatan tidak lagi ditekankan. Salib diganti dengan kesuksesan, dengan penyediaan fasilitas kebutuhan. Kekudusan diganti dengan kenyamanan. Itulah ciri-ciri dari hamba upahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyebabnya adalah ini dia. Manusia tidak mau lagi, orang tidak mau lagi mendengar ajaran yang sehat.
Dan dengan tegas dikatakan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3. Akan datang waktunya. Paulus tidak berkata mungkin, tetapi akan datang. Jadi ini adalah suatu kepastian yang terjadi sampai saat ini, sampai detik ini, sampai zaman ini. Apa itu ajaran sehat? Di dalam bahasa Yunani-nya dikatakan di sana, Hugiaino didaskali. Artinya ajaran yang menyehatkan jiwa. Firman Tuhan adalah makanan sehat rohani. Tetapi manusia berdosa lebih menyukai makanan rohani yang manis daripada yang sehat. Yang hanya mengenakan telinga, seperti menggelitik dengan bulu angsa gitu ke telinga kita. Geli-geli gimana. Kita lihat ciri-ciri orang yang menolak ajaran sehat. Mereka tidak tahan terhadap teguran. Dengar firman yang sedikit keras, ajaran yang sedikit keras, mereka mundur. Mereka ngambek seperti anak kecil, seperti bayi rohani. Undur dari pelayanan, undur dari kelas Alkitab, bahkan undur dari Tuhan. Dan ketika disangkaskan, mereka mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, bukan mencari apa kata Tuhan. What the Bible said, apa yang kitab suci katakan. Tetapi apa yang ingin saya dengar, atau saya ingin mendengarnya. Mereka mempunyai ide di dalam dan mencari persetujuan dari firman atas ide dan pendapat. Telinganya menjadi kata, artinya selalu ingin sesuatu yang baru, bukan kebenaran, tetapi sensasi. Itulah yang dicari oleh jemaat, orang-orang Kristen zaman. Dan itulah yang laris. Dan akibatnya mereka berpaling dari kebenaran. Mereka memalingkan telinganya dari kebenaran. Perhatikan urutannya. Mereka tidak langsung menjadi sesat. Tahapannya bosan firman, menolak teguran, mencari guru-guru lain, menerima dongeng, meninggalkan Injil. Inilah proses penyimpangan kemurtadan. Bosan iman, bosan firman, menolak teguran, mencari guru-guru lain, menerima dongeng, meninggalkan Injil. Dikatakan di sana lebih spesifik, dongeng modern. Selesai dikasih Tuhan, dongeng tidak selalu berupa mitologi, tetapi bisa berupa Injil kemakmuran, Injil kesuksesan, self-help tanpa salib. Yesus hanya dijadikan sebagai motivator. Keselamatan diberitakan tanpa pertobatan. Kasih tanpa kekudusan. Dan ini adalah panggilan bagi para pelayan Tuhan. Perhatikan ayat ini. Paulus di sana berkata kepada Timotius, kuasailah dirimu. 4 perintah penting yang dinasihatkan oleh Paulus kepada Timotius. Kuasailah dirimu, sabarlah menderita, kerjakan pemberitaan Injil, tunaikan tugas pelayanan. Kuasailah dirimu. Pelayan Tuhan harus tetap tenang. Tidak ikut arus. Tidak mudah hanyut terpikat dengan rupa-rupa dan angin pengejaran. Sabarlah menderita. Pelayanan selalu memiliki harga. Salib selalu mendahului mahkota.
Kerjakan pemberitaan Injil. Ini adalah tugas utama gereja, bukan menghibur dunia. Di banyak tempat gereja sekarang menjadi semacam tempat stand up komedi. Atau paling fatalnya, sama sekali tidak memberitakan firman Tuhan. Hanya nilai-nilai positif. Saudara, kalau demikian adanya, saudara tidak perlu mengundang hamba Tuhan yang bergelar STH, PH, PhD sekalipun. Saudara cukup mengundang RT RW. Kalau hal-hal yang positif-positif saja yang diberitakan. Tunaikan tugas pelayanan, setia sampai akhir. Bukan sampai terkenal, bukan sampai sukses kaya. Tetapi sampai Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu. Dan sekarang kita lihat bagaimana jemaat yang tetap setia. Ujilah semua pengajaran dengan Alkitab, dengan firman Tuhan. Seperti orang Berea dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11. Menguji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Jangan percaya karena terkenal, karena jabatan, karena titelnya yang sudah tinggi, doktor, PhD, profesor sekalipun. Atau banyak pengikutnya sekalipun. Besar gerejanya, banyak jemaatnya. Tapi percayalah jika itu sesuai dengan firman Tuhan. Taat, tunduk, patuh terhadap firman Tuhan. Dan ujilah segala sesuatu dengan firman. Baik pengajaran, kesaksian, tanda-tanda dan mujizat, semua ujilah. Apakah itu selaras dengan firman Tuhan? Cintailah kebenaran, sekalipun itu menegur. Dan memang firman Tuhan kadang menyakitkan. Tapi seperti operasi, sakitnya sementara, tapi menyelamatkan selamanya. Pilihlah gereja yang setia kepada firman. Gereja bukan dinilai dari gedungnya, bukan dinilai dari musiknya, lengkapnya alat-alat bandnya, atau hanya tepuk tangan yang begitu meriah. Saya kalau melayani di pedesaan pedalaman akan tahu, di sana tanpa musik, pujian dilakukan dengan tepuk tangan, dengan akapel, tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Dan kita sungguh-sungguh merasakan kehadiran Allah. Gereja bukan dinilai dari jumlah jemaatnya. Gedungnya penuh, sesak, full. Tetapi apakah Kristus diberitakan dengan benar, dengan takut dan gentar, dan dengan murni di sana? Apakah kita diajarkan dengan benar? Dan berdoalah bagi para gembala. Gembala sejati menghadapi banyak tekanan, menghadapi banyak pencobaan. Doakan agar mereka tetap setia kepada Kristus, bukan pada popularitas. Tugas utama seorang gembala adalah menggembalakan melalui pemberitaan firman yang murni. Gereja tidak dipelihara oleh hiburan atau kebijaksanaan manusia, melainkan oleh firman Allah yang diberitakan dengan setia. R.C. Sproul pernah mengingatkan bahwa ketika gereja memberitakan kekudusan Allah dan dosa manusia, Injil kehilangan maknanya. Kristus datang untuk menyelamatkan orang dosa, sehingga pemberitaan tentang dosa mengarah pada anugerah. Dan itu tidak boleh dipisahkan. Injil kasihnya yang begitu besar, kita yang begitu berdosa. Anugerahnya yang luar biasa untuk kita yang berdosa. Itu yang semestinya diberitakan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, dunia tidak membutuhkan lebih banyak penghibur
Dunia membutuhkan pemberita firman Tuhan yang setia dan memberitakannya dengan murni tanpa kompromi. Gereja tidak membutuhkan lebih banyak hamba upahan. Gereja membutuhkan gembala yang rela berkorban seperti Kristus. Dan jemaat tidak dipanggil untuk mencari khotbah yang membuat telinga nyaman, telinga enak. Tetapi kebenaran yang membawa kepada pertobatan dan kehidupan yang kekal. Kiranya ketika Kristus datang kembali, yang mendapati gerejanya tetap setia kepada firman. Yang mendapati gerejanya tetap mengasihi kebenaran dan tetap mengikut gembala agung. Bukan suara orang-orang yang mencari keuntungan, popularitas, dan kepentingan kenyamanan diri sendiri. Tuhan memberkati. Soli Deo Gloria. Mari kita Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman pada pagi hari ini, di mana kami diingatkan untuk tidak bersandar kepada hikmat sendiri, tapi bersandar pada firman, untuk mau menguji segala sesuatu dengan terang kebenaran firman Tuhan, bukan bersandar pada kekuatan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan jika kami selama ini melayani dengan cara dan motivasi yang salah. Pada pagi hari ini kami mohon kekuatan daripada-Mu. Kiranya Kau luruskan cara dan motivasi kami dalam melayani. Dan bagi kami yang belum melayani Tuhan, pakai kami sebagai alat bagi kemuliaan hidup kami, masa depan kami persembahkan kepada-Mu. Dan biarlah dengan hikmat dari Roh Kudus kami dipimpin di dalam kami bekerja maupun melayani Tuhan. Kami hidup selaras dengan firman Tuhan. Dan kami boleh berani melawan kekuatan dunia. Tapi memprioritaskan hidup kami. Menomorsatukan juru selamat kami, Tuhan kami. Yang memberi kami jaminan hidup yang kekal. Kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkati dengan rupa pekerjaan kami, pelayanan kami, keluarga besar kami. Hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa rancangan baik dan sempurna atas hidup kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita untuk merespon firman Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lembut-lembutmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita persiapkan persembahan kita sambil mendengarkan pujian Tuntun Aku Tuhan Allah.
Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita telah diingatkan bahwa akan muncul hamba-hamba upahan. Dan banyak orang yang tidak lagi menginginkan ajaran yang sehat. Karena itu, marilah kita tetap setia kepada Kristus, mengasihi firman-Nya dan hidup dalam ketaatan kepadanya. Jangan mencari khotbah yang hanya menyenangkan telinga, mengenakkan telinga. Tetapi carilah kebenaran yang akan mengubahkan hidup. Jadilah saksi Kristus di tengah keluarga, tempat kerja, sekolah, dan masyarakat dengan memegang teguh Injil yang murni. Mari kita akhiri ibadah online pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi. Kita naikkan pujian, sembah, dan hormatannya bagi Allah Tritunggal di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Saudara, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ada sedikit pengumuman. Yang pertama, STOS Sekolah Teologi Online Surabaya untuk kelas malam pada bulan Juli ini ada 2 mata kuliah. Teologi Remnan hari Selasa pukul 19.30 dan Prolegomena Jumat pukul 19.30. Bagi saudara-saudara yang mau ikut ambil bagian di kelas ini, saudara bisa mendaftarkan di nomor WA yang tercantum di layar. Demikian juga untuk komsel ataupun persekutuan doa, saudara silakan mendaftar di nomor yang tercantum di layar. Juga untuk saudara yang ingin join berpartisipasi dalam pelayanan bersama dengan Grace Ministry Church, mari kita bersama-sama berkolaborasi melayani bagi segala hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Silakan sudah menghubungi nomor handphone yang tertera di layar. Ibadah online kita pada pagi hari ini sudah selesai. Selamat menjalani hidup di hari-hari ke depan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap terus berpegang, berpusat pada Dia dan hanya mengandalkan Dia. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan memberkati.